warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Ahmad Najib. Pada ujian tengah semester ganjil ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu perencanaan, apa itu perekrutan, seleksi, apa itu penempatan, pengembangan, pelatihan, dan pendidikan, dan sebagainya. Pada bab pertama, kita akan dihadapkan oleh materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian perencanaan sumber daya manusia, saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia tersebut, yakni satu, adanya perubahan demografi, kedua, adanya perubahan ekonomi, ketiga, perubahan teknologi, keempat, perubahan peraturan perundang-undangan, kelima, perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan. Adapun pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah upaya mencapai tujuan perusahaan atau organisasi melalui proses kegiatan berpikir, pengambilan keputusan, meletakkan dasar-dasar rasional, proses seleksi asumsi, dan penyusunan proker serta persiapan yang terarah secara maksimal, sehingga lebih menjamin bahwa bagi perusahaan dapat tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan yang tepat pada berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Dari pengertian tersebut, dari pengertian perencanaan sumber daya manusia, tentunya kita mengetahui bab selanjutnya, yakni tentang perekrutan dan penempatan, pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Pada perencanaan, kita akan merencanakan apa yang menjadi visi misi organisasi, apa yang menjadi tujuan perusahaan, apa yang kita cari, apa yang kriteria apa yang kita cari untuk menduduki beberapa jabatan atau berbagai slot pekerjaan yang telah disediakan pada perusahaan kita atau organisasi kita. Semisal kita membuka lowongan kerja untuk di bagian keuangan, maka perlu kita memiliki atau merencanakan bahwasanya kriteria yang kita cari adalah manusia yang sarjana keuangan atau sarjana akuntansi dan sebagainya. Selanjutnya kita akan dihadapkan oleh pertemuan yang menjelaskan tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia strategis. Pengertian perencanaan sumber daya manusia yang strategis adalah tujuan dan sasaran strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan kultur organisasi yang mendorong dan kelenturan. Jadi, setelah kita merencanakan sumber daya manusia yang tepat, sehingga kita dapat menciptakan kultur organisasi, sehingga orang yang kita cari, orang yang kita tempatkan pada beberapa slot pekerjaan yang kosong itu, ketika ia merasa nyaman, maka ia bisa menciptakan budaya yang baik pada perusahaan tersebut.
Selanjutnya kita akan dihadapkan oleh materi tentang perekrutan. Perekrutan adalah perekrutan dan seleksi. Perekrutan atau seleksi adalah upaya mencari mengasahkan sumber daya manusia yang tepat untuk menduduki berbagai jabatan atau pekerjaan yang telah disediakan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa seandainya ada kita selaku pemimpin pekerjaan membuka lowongan kerja di bagian keuangan, maka perlu kita merencanakan kriteria sarjana keuangan, sarjana akuntansi untuk menduduki bagian tersebut. Selanjutnya kita akan dihadapkan oleh materi tentang penempatan yang tepat. Nah, pada penempatan yang tepat ini adalah penyesuaian atau peletakan keahlian sumber daya manusia pada slot-slot atau berbagai jabatan yang telah disesuaikan atau yang telah ditetapkan, sehingga dapat menciptakan kultur atau budaya organisasi yang dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan atau organisasi tersebut, yang dapat mempercepat apa yang telah menjadi tujuan sebuah organisasi tersebut. Setelah kita melakukan perencanaan, perekrutan, seleksi, dan penempatan yang tepat, maka selanjutnya kita akan sebaiknya juga melakukan upaya pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, sehingga sumber daya manusia yang sudah kita cari, yang sudah kita dapatkan, dapat menambah skill dan wawasan atau kemampuan mereka dalam meningkatkan kinerja mereka masing-masing. Adapun pendidikan adalah membangun pengetahuan atau wawasan, mempelajari hal-hal yang dibutuhkan organisasi atau lembaga di masa yang akan datang. Pendidikan sendiri berfokus pada teori dan materi daripada praktek. Maka karena fokus ke teori, maka membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan pelatihan adalah membangun keahlian atau skill dari sumber daya manusia tersebut, keahlian, kreativitas, keterampilan, dan lain-lain yang bersifat lebih spesifik dan terukur pada sumber daya manusia yang mengemban tugas. Pelatihan ini lebih fokus pada praktek daripada teori. Jadi pelatihan adalah kebalikan daripada pendidikan. Pelatihan membutuhkan waktu yang lebih singkat daripada pendidikan, karena ia lebih fokus pada keterampilan, lebih fokus pada praktek daripada teori. Sedangkan pengembangan adalah gabungan dari pelatihan dan pendidikan. Pengembangan adalah proses pendidikan jangka panjang, prosedur sistematis dan terorganisir untuk peningkatan kemampuan teoritis dan teknis konseptual. Teknis konseptual ini kembali ke pelatihan tersebut, dan moral yang sesuai kebutuhan melalui pendidikan dan pelatihan.
Sedangkan upaya-upaya keberhasilan dari suatu organisasi ataupun sebuah perusahaan adalah dengan melihat kinerja sumber daya manusia tersebut meningkat atau tidak, melihat kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia tersebut. Seandainya meningkat, maka indikator keberhasilan telah sesuai, serta meningkatnya produktivitas dan meningkatnya terbangunnya suatu kultur atau budaya yang baik di sekitar perusahaan atau organisasi tersebut. Kriteria sumber daya manusia yang berkualitas yang kita cari adalah satu, memperoleh pendidikan dan kualifikasi yang ditetapkan. Semisal seperti yang telah dijelaskan di awal, kualifikasi yakni seandainya ada slot pekerjaan di bagian keuangan, maka kita butuh seseorang yang berkualifikasi S1, berkualifikasi strata 1 di bidang akuntansi atau keuangan atau ekonomi. Terus yang kedua adalah meningkatkan pekerjaan dari upaya pelatihan yang ada. Yang ketiga, memiliki karya atau prestasi yang mengangkat lembaga atau perusahaan tersebut. Yang keempat, memiliki karakter dan akhlak yang baik. Yang kelima, memiliki potensi kepemimpinan yang bagus. Cara mencetak sumber daya manusia yang berkualitas adalah yakni seperti yang telah dijelaskan, yakni perencanaan, rekrutmen, dan seleksi. 3, penempatan yang tepat. Yang keempat, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan seperti yang barusan saya jelaskan. Kemudian reward ini bisa berupa jenjang karir. Jadi ada istilah karyawan magang, ada istilah karyawan tetap. Yang dulunya karyawan magang, maka kita angkat ke karyawan tetap. Yang dulunya mereka bagian bawahan, kita angkat ke direktur atau manajer. Kemudian kita melakukan penilaian kinerja dan evaluasi pekerjaan. Kemudian yang ketujuh adalah gaji yang sesuai. Kemudian yang ke-8 adalah hubungan yang baik antara lembaga dan sumber daya manusia tersebut. Jika kita memiliki hubungan yang baik antara lembaga dan sumber daya manusia tersebut, maka tercipta suatu kenyamanan. Jika tercipta kenyamanan pada pekerjaan tersebut, maka sumber daya manusia tersebut dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan dan terkategori pada sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari upaya perencanaan sumber daya manusia adalah satu, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara lebih baik. Yang kedua, efektivitas kerja dapat lebih ditingkatkan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas untuk perusahaan atau terciptanya kultur atau budaya organisasi yang baik. Yang keempat, bentuk rencana dapat disesuaikan dengan situasi pasaran kerja. Yang kelima, mengetahui pasar tenaga kerja. Dan yang keenam adalah acuan dalam menyusun program pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan tujuan upaya perencanaan sumber daya manusia adalah
yakni satu, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Yang kedua, menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini dan yang akan datang. Yang ketiga adalah untuk menghindari mismanagement atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat adalah mempermudah koordinasi, integrasi, komunikasi, dan sinkronisasi. Dan yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Dan yang keenam adalah menjadi dasar-dasar dalam penilaian karyawan. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia yang strategis adalah satu, dengan mendefinisikan filosofi perusahaan sebagai langkah awal, mendefinisikan tujuan, visi, misi, filosofi latar belakang mendirikan suatu tujuan sebagai langkah awal. Yang kedua, mengkaji kondisi lingkungan. Yang ketiga, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat, menentukan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kelima, menyusun strategi akhir. Sekian pada ujian tengah semester kali ini. Demikian saya buat sebagai upaya untuk memenuhi ujian soal manajemen sumber daya manusia semester 5 2018. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.